Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita kembali belajar sejarah di bab 4. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar mengenai masa praaksara, masa kehidupan Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita sudah memasuki namanya masa kehidupan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Nah, kalian amati baik-baik gambar yang Ibu perlihatkan kalian. Nah, gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut pedagang dari Arab dan dari daerah Persia dan Gujarat yang ke Indonesia. Nah, apa hubungannya pengaruh dagang ini terhadap masyarakat di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, ketika pedagang di sekitar Selat Malaka, dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, maka banyak pedagang-pedagang tadi dari Arab, Persia, dan Gujarat itu turut meramaikan kegiatan tersebut. Jadi dari tiga daerah tersebut tuh kapal-kapal dagangnya mulai singgah ke beberapa tempat di daerah pesisir Pulau Sumatera ini, Pulau Sumatera. Karena ini kan paling deket sama Selat Malaka kan, Pulau Sumatera. Nah, kejadian ini sudah mulai sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut serta memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman muslim di berbagai daerah sekitar Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-13 Masehi mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut lahir sebagai suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita akan mulai dari teori masuknya Islam ke Indonesia. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Karena kita kan adalah manusia zaman sekarang, jadi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sejarah yang sangat lampau yang terjadi masa lalu itu adalah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pendapat ahli sejarah. Oke, menurut para ahli sejarah ini, teori masuk Islam itu ada 3, yaitu teori Gujarat, berarti dari India, teori Mekah, berarti dari Arab atau Mesir boleh, kemudian teori Persia ini berarti asalnya dari negara Iran. Kalau zaman sekarang namanya negara Iran. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Mekah. Diingat ya, teori Mekah ini adalah teori yang paling awal karena muncul pada abad ke-7. Jadi teori Mekah mengatakan bahwa agama Islam di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Arab. Nah, buktinya apa bahwa teori-teori Islam di Indonesia itu dibawa oleh orang Mekah pada abad ke-7 itu tepatnya pada tahun 674 Masehi, itu di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan-perkampungan Islam. Nah, dasar teori lain selain perkampungan Islam itu karena di daerah tersebut itu banyak pedagang Arab yang mendirikan perkampungan di Kanton. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina yang dituliskan oleh pedagang-pedagang Cina bahwa di daerah Sumatera itu mulai ada perkampungan-perkampungan Arab. Kemudian bukti berikutnya adalah bahwa kerajaan Samudra Pasai itu kan kerajaan Islam. Nah, dia menganut aliran mazhab Syafi'i dan ini juga mazhab terbesar Islam yang ada di Indonesia, di mana mazhab Syafi'i ini adalah mazhab itu kayak aliran Islam yang terbesar itu pada waktu itu ada di Mesir dan Mekah. Jadi ini membuktikan bahwa Islam itu bawa orang Mekah karena rata-rata orang Islam di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau orang Gujarat atau orang India itu mazhabnya beda nih, dia pakai mazhabnya Hanafi.
Kemudian selain itu juga bukti berikutnya, raja-raja Samudra Pasar itu menggunakan gelar Al-Malik. Jadi misalnya nama rajanya siapa, Al-Malik siapa. Nah, Al-Malik itu biasanya dipakai oleh gelar raja-raja di Mesir. Nah, pendukung teori Mekah yaitu jadi yang orang-orang yang mendukung bahwa Islam itu dibawa oleh orang Mekah itu adalah ada Hamka, Buya Hamka penelitinya, terus ada Pandler dan T.W. Arnold. Nah, itu ada teori Mekah. Kemudian kalau teori yang kedua, teori Persia. Kalau teori Persia itu Islam dibawa ke Indonesia itu pada abad ke-13, dibawa oleh orang Persia atau orang Iran zaman sekarang. Buktinya apa bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh orang Persia? Buktinya bahwa di Indonesia itu ada yang namanya peringatan 10 Muharram atau Asyura, satu suro. Nah, budaya peringatan 10 Muharram ini itu adalah budaya yang dilakukan oleh orang-orang Persia, sehingga berpendapat bahwa tradisi ini sama seperti orang di Persia, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang di Pariaman, Sumatera Barat dan daerah Bengkulu, namanya tradisi Tabot. Nah, ini yang pendukung teori ini adalah ada Umar Hamid Hussein, P.A. Hussein, dan Jaya Diningrat. Lalu teori ketiga ada teori Gujarat. Nah, teori ini berpendapat bahwa agama Islam di Indonesia itu masuk pada abad ke-13 yang bawahnya adalah orang-orang Gujarat dari India. Nah, kenapa ada muncul teori Gujarat? Karena merasa bahwa kalau Islam dibawa oleh orang Arab itu masih kurang bukti-buktinya atau kurang faktanya. Kemudian hubungan dagang antara Indonesia dengan India tuh udah berlangsung lama sebelum ada orang-orang Arab gitu. Kemudian ada juga batu nisan Malik As-Soleh, batu nisannya Kerajaan Samudra Pasar. Ini batu nisannya ini bertuliskan tahun 1297, jadi sekitar abad ke-13, dan corak khasnya itu adalah corak khas Gujarat, jadi mirip kayak batu-batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Nah, selain itu apalagi buktinya ada di catatan Mahuan. Mahuan itu seorang musafir Cina Islam. Dia memberitahukan di catatannya itu bahwa pada abad ke-15 sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur tuh udah mulai masuk Islam. Terus bukti yang lainnya adalah ada pemakaman muslim di daerah Truloyo dan Trowulan. Ini dulunya daerah ini adalah daerah kerajaan Majapahit, dan di situ ada tulisannya di makam tersebut di batu nisannya 1457 Masehi. Ini membuktikan bahwa pada masa itu di kerajaan Majapahit pun sudah ada bangsawan yang beragama Islam, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, ini makam Malik As-Soleh yang orang Persia. Kemudian ada lagi catatan dari musafir Portugal yaitu Suma Oriental dan Toma Pires yang memberitakan mengenai penjabaran agama Islam yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Kepulauan Maluku. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Gujarat dari India pada abad ke-15. Berdasarkan beberapa pendapat yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian bisa simpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 itu berarti Islam yang berasal dari bangsa Arab. Kemudian kalau Islam yang datang pada abad ke-13 itu merupakan ajaran yang berasal dari Gujarat. Atau dapat pula disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik itu pada abad ke-3. Setelah mengetahui kapan dan dari mana Islam datang ke Indonesia, selanjutnya marilah kita mempelajari persebaran Islam di Indonesia supaya kamu bisa mendapatkan gambaran mengenai persebaran Islam di Indonesia, bagaimana saluran-salurannya. Nah, persebaran Islam di Indonesia itu terjadi secara bertahap, jadi tidak langsung secara tiba-tiba gitu penyebarannya. Nah, daerah yang mendapatkan pengaruh Islam itu adalah daerah Indonesia bagian barat dulu yang pertama. Kemudian nanti baru
kenapa kok Indonesia bagian barat yang mendapatkan pengaruh Islam duluan? Karena daerah tersebut merupakan daerah jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Masih ingat kan tadi daerah barat itu daerah mana aja maksudnya? Yang paling utama itu Sumatera, nanti baru menjalar ke Jawa, Kalimantan, dan daerah Maluku. Nah, daerah-daerah ini berkembang nantinya jadi pusat-pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan juga Aceh. Dan dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia seperti daerah Banten, daerah Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Jadi bagaimanakah cara persebaran Islam ke berbagai tempat di kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut bisa melalui perdagangan, melalui perkawinan atau pernikahan, melalui pendidikan, melalui seni budaya, dan melalui ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini adalah ajaran mendekatkan diri pada Allah ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah saluran yang paling utama, yaitu salur perdagangan. Jadi ini mirip sama kayak masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, kondisi geografis jalur perairan Indonesia yang membuat wilayah Kepulauan Indonesia itu menjadi daerah pertemuan para pedagang. Nah, tidak hanya pedagang yang membawa agama Hindu Buddha, tapi juga ada pedagang-pedagang Islam yang dari Arab, Persia, Cina, dan India. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, ini terjadi karena biasanya mereka itu bermukim dan bertempat tinggal sementara di daerah sekitar pelabuhan sambil menunggu angin yang tepat untuk berlayar. Nah, biasanya perubahan angin ini kan bisa terjadi 6 bulan sekali kan. Jadinya dia itu bertempat tinggal di daerah sekitar pelabuhan tuh lumayan cukup lama. Jadi sambil menunggu angin, sambil berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama. Kemudian saluran yang kedua adalah saluran pernikahan. Nah, saluran pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para pedagang yang sudah menetap lumayan cukup lama di daerah sekitar pelabuhan. Itu melakukan pernikahan dengan penduduk-penduduk setempat. Nah, seperti yang kamu tahu, kalau misalnya dia menikah misalnya, jadi dia bisa membawa pasangannya itu karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, jadi memiliki agama yang sama dengan yang dinikahi tersebut. Nah, apa buktinya bahwa pernikahan campuran ini bisa menjadi saluran dalam penyebaran agama Islam? Itu pun sebenarnya sudah dituliskan di dalam babat dan hikayat. Diceritakan ada perjalanan gimana asal mula Raden Patah itu keluarganya dari mana, kemudian juga Maulana Ishak itu ternyata berasal dari keluarga yang beda. Kalau zaman sekarang kayak beda warga negara gitu, beda kebudayaan yang menghasilkan nanti jadi raja-raja Islam berikutnya. Kemudian yang saluran yang ketiga adalah saluran pendidikan. Nah, penyebaran Islam Nusantara ini juga dilakukan melalui saluran pendidikan. Para ulama dan guru-guru Islam itu biasanya mendirikan lembaga-lembaga Islam dari mulai surau itu yang paling kecil ya, maksudnya kayak masjid-masjid di kampung-kampung lah, itu namanya surau. Kemudian kalau yang paling besar itu adalah pesantren. Nah, di tempat-tempat tersebut para ulama itu mendidik santri tentang agama Islam. Nanti kalau santri-santri itu sudah dikatakan cukup ilmunya, nanti mereka akan kembali ke kampung halaman kampung halamannya masing-masing atau ke daerahnya masing-masing, dan lalu mereka mempunyai kewajiban untuk berdakwah menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam itu menjadi lebih tersebar. Kemudian dari zaman dulu udah ada pesantren-pesantren, itu contohnya Sunan Ampel mendirikan pesantren di daerah Gresik, kemudian juga Sunan Giri juga di daerah Gresik. Itu contoh-contohnya. Ada juga ini pondok pesantren Ampel Denta di daerah Surabaya. Kemudian saluran yang keempat itu adalah saluran kesenian. Nah, di sini Islam juga disebarkan melalui pertunjukan seni. Biasanya pertunjukan seni yang dilakukan itu adalah wayang kulit. Nah, jadi dengan cara yang entertainment, yang menyenangkan seperti ini,
itu akan disukai oleh banyak rakyat-rakyat atau orang biasa yang nanti akan perlahan-lahan masuklah unsur-unsur agama Islam dalam cerita pertunjukan wayang. Jadi di dalam pertunjukan wayang ini diselipkan tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi mendapatkan hiburan juga, tapi juga mendapatkan ilmu tentang Islam. Nah, itu adalah 4 saluran utama penyebaran agama Islam. Nah, untuk berikutnya kita lihat bagaimana pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, masuknya pengaruh Islam ini tentu membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu terdapat dalam berbagai bidang. Jadi kan sebelumnya kita udah ada pengaruh Hindu-Buddha. Setelah masuk Islam ada juga pengaruh dari Islamnya. Ada apa aja pengaruhnya? Mari kita bahas. Yang pertama di bidang politik. Nah, sebelum masuknya Islam itu kan sudah berkembang kerajaan Hindu-Buddha seperti yang sudah kamu pelajari kemarin. Nah, karena masuknya Islam ini, maka kerajaan Hindu-Buddha itu mengalami kemunduran lalu digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi kalau di Islam itu namanya bukan kerajaan tapi kesultanan. Jadi kesultanan itu sama kayak kerajaan, cuma istilah buat di Islam. Kemudian kalau kerajaan yang mimpin kan raja, tapi kalau kesultanan yang mimpin namanya sultan atau sunan. Jadi kalau anak sultan berarti dia adalah anak raja. Oke, berikutnya di bidang sosial. Di bidang sosial secara berangsur-angsur hilangnya sistem kasta. Nah, sebelumnya di pengaruh Hindu-Buddha itu kan ada lapisan-lapisan dalam masyarakat secara tegas gitu, ada pembedanya di dalam lapisan masyarakat. Nah, karena di Islam itu tidak mengenal sistem kasta, maka lapisan masyarakat ini akhirnya menjadi pudar. Jadi semua orang tidak ada penggolongan di dalam masyarakat. Hanya saja ada beberapa golongan itu misalnya yang nyebarin agama, para ulama itu didapat gelar namanya kiai. Biasanya kan disebutnya kiai itu kalau yang menyebarkan agama. Kemudian hal lainnya itu adalah diciptakannya namanya kalender Jawa. Nah, kalender Jawa ini nyiptain adalah Sultan Agung. Nah, beliau itu terinspirasi membuat kalender Jawa. Kalender Jawa tuh yang ada kayak Wage, Pahing, Kliwon gitu. Kalau kalian bisa lihat di kalender rumah kalian kalau ada kalender Jawanya. Nah, ini sama menghitungnya sama seperti penghitungan tahun Hijriyah atau tahun Islam yang berdasarkan peredaran bulan atau peredaran Qamariyah kalau di dalam bahasa Arabnya. Kan kalau kalender biasa yang kita gunakan itu kan berdasarkan matahari kan. Nah, yang ketiga di bidang agama. Nah, pada sebelum masuk ke Islam itu di Indonesia itu sudah ada orang yang menganut agama Hindu-Buddha. Selain itu juga ada orang yang menganut kepercayaan terhadap roh halus seperti animisme dan dinamisme. Nah, kalau di bidang agama pengaruhnya itu menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia akhirnya menganut agama Islam. Walaupun gitu masih ada juga banyak yang menganut agama-agama sebelumnya. Lalu di bidang kebudayaan itu dibagi jadi berapa jenis ya. Nah, di bidang kebudayaan ini juga tidak secara tiba-tiba gantiin atau musnahin kebudayaan yang udah ada. Tapi dengan datangnya Islam ini terjadilah yang namanya akomodasi. Ayo, masih ingat apa itu akomodasi? Nah, akomodasi antara kebudayaan yang sudah ada dengan kebudayaan baru. Jadi terjadilah penyesuaian budaya dan juga terjadi akulturasi kebudayaan Islam. Jadi dengan banyaknya datang ada Hindu-Buddha, ada Islam, itu nanti akan memperkaya kebudayaan kita ya. Nah, contohnya kalau di bidang seni bangunan itu bisa kamu lihat bahwa ada
kemiripan antara yang bisa kamu lihat itu biasanya di masjid kuno ya, itu ada kemiripan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Nah, ini contohnya ada Masjid Agung Demak ini sama Masjid Cirebon. Kalau di sini bisa kamu lihat atap masjidnya tuh beda. Misalkan kalau atap masjid yang bertemakan Arab gitu kan dia bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, kalau masjid-masjid kuno di Indonesia itu biasanya dia tersusun seperti ini. Ini namanya atap tumpang. Jadi semakin ke atas semakin kecil atapnya. Dan ini biasanya jumlahnya ganjil, bisa 3, bisa 5. Kemudian, nah atap tumpang ini mirip sama seperti bangunan-bangunan zaman Hindu. Bahkan ini juga banyak kita temukan pada bangunan-bangunan yang ada di Bali. Ini kalau istilahnya namanya Meru. Seperti kayak bangunan-bangunan di pura. Nah, ini kan bisa kamu lihat terjadi penyesuaian budaya antara Islam dengan Hindu sebelumnya. Kemudian bentuk yang lain bisa kamu lihat dari bentuk menara. Nah, menara ini biasanya menjadi satu bagian dari bangunan masjid yang fungsinya untuk mengundangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Nah, kalau zaman dulu itu kan belum ada pengeras suara ya. Jadi kalau untuk azan biar orang banyak tahu, jadi harus di atas menara ini nih biar kedengarannya lebih luas. Kemudian ini contohnya adalah Masjid Kudus. Di sini bisa kamu lihat menaranya ini bentuknya seperti candi. Bukan menara seperti menara-menara biasanya. Mungkin orang kalau nggak ngeh ini taunya candi, bukan bagian dari bangunan masjid. Kemudian berikutnya adalah di bidang budayaan adalah makam. Nah, sama seperti ajaran sebelumnya, di ajaran Islam pun sama. Kita harus memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal. Nah, di Indonesia biasanya kayak yang ulama yang menyebarkan agama itu zaman dulu itu makamnya diletakkan di daerah bukit atau dataran tinggi. Contohnya kayak makam Sunan Gunung Jati, ini makamnya itu diletakkan di Gunung Sembung, kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Nah, ini mirip seperti zaman Praaksara, di mana bangunan punden berundak itu juga dibuatnya tinggi kan. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena ada kepercayaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lainnya. Nah, ini pun masih ada pengaruh-pengaruh zaman Praaksaranya. Lalu yang terakhir di bidang kebudayaan atau seni ukir. Bedanya dengan seni ukir yang sebelumnya, kalau di Islam itu kan ada larangan membuat patung atau melukis yang namanya makhluk hidup. Nah, maka kalau di budayaan Islam itu biasanya ukirnya berupa pola-pola flora gitu, seperti daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan atau bentuk-bentuk geometri. Ini biasanya ada di masjid-masjid juga seni ukirnya ini. Kemudian kalau misalnya seni ukir atau ragam hiasan bentuknya Arab, ini namanya kaligrafi. Oke. Nah, itulah tadi hasil dari pengaruh-pengaruh Islam dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Oh ya, ini peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi bisa kamu lihat nanti yang garis-garis ini akan menjadi pusat-pusat kerajaan Islam. Jadi sekarang Ibu jelaskan untuk pengerjaan tugasnya. Tugasnya hari ini ada 3 tugas. Tugas pertama itu adalah mengenai berbagai teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu kan ada 3 teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Kamu jelasin teori Mekah itu kenapa muncul teori Mekah, buktinya tuh ada apa aja gitu yang menguatkan teori Mekah. Sama teori Gujarat juga sama, buktinya ada apa aja yang memperjelas teori Gujarat. Begitupun teori Persia, kamu boleh sebutin minimal satu-satu. Kemudian kalau untuk tugas 2 ini mengenai saluran masuknya Islam ke Indonesia, kamu jelaskan bagaimana kok perdagangan bisa menjadi saluran masuknya Islam, perkawinan bagaimana, pendidikan bagaimana, kesenian bagaimana.
Kemudian untuk tugas 3 ini adalah mengenai pengaruh Islam di Indonesia. Nah, kamu sebutin aja satu-satu contoh pengaruhnya apa di bidang politik bagaimana, di bidang sosial bagaimana, di bidang agama bagaimana, di bidang kesenian bagaimana. Oke, ini semua tadi udah dijelaskan di penjelasan di awal. Jadi ibu kira tidak ada kesulitan untuk mengerjakan ini, kamu tinggal memindahkan saja dan mendengar penjelasan dengan baik. Oke, semangat semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan serius penjelasan ibu dari awal sampai akhir. Semoga apa yang ibu jelaskan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih semuanya, tetap sehat. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.